Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning all my students. How are you today? I hope you all in a healthy condition and stay keep spirit. Today's subject is mathematics. Okay, before we continue to the next lesson, did you still remember about our last lesson? Let's reminding together. In our last lesson, we learned about a subtraction. The first, subtraction with crossed blocks. Second, subtraction following by counting backwards from the greater number on the number line. And subtraction following by counting forward from the smaller number on the number line. And the third is mental subtraction. Now, we're gonna learn geometrial. Nah, sekarang kita akan belajar dua materi ya. The first, subtraction up to 4 digits without regrouping, yaitu pengurangan sampai dengan 4 angka tanpa mengelompokkan atau tanpa meminjam. The second, subtraction up to 4 digits with regrouping. Nah, yang kedua, pengurangan sampai dengan 4 angka dengan pengelompokan atau dengan meminjam. Bagaimana ya mengerjakan soal pengurangan dengan kedua cara tersebut? Yuk kita simak video berikut ini. Let's check it out. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal subtraction up to 4 digits without regrouping, atau pengurangan sampai dengan 4 angka tanpa mengelompokkan atau tanpa meminjam. Nah, buka buku kamu ya, halaman 89. Nah, di sini ada soal. Let's try it. Mari kita mencoba. Di number 1. Nah, kita baca dulu ya. Number 1. Look at the total number of blocks. Nah, lihatlah keseluruhan jumlah dari blocks tersebut. Nah, not how many blocks have been crossed out. Nah, lalu catatlah berapa banyak blok yang sudah dicoret. Then, show the subtraction using the column method. Nah, lalu tunjukkan pengurangan dengan menggunakan metode kolom tersebut. Nah, jadi kita akan mengisi pengurangan tersebut, menghitungnya di kolom ini ya. Nah, yang pertama kamu harus kerjakan adalah kalian harus hitung dulu jumlah keseluruhan dari blok tersebut. Nah, sekarang kita hitung dulu ya keseluruhan jumlah blok tersebut. Nah, kita lihat di sini. Nah, sampai berapa sih angka tersebut? Nah, ternyata kita mendapati blok tersebut sampai hundreds. Berarti penjumlahan ini berjumlah sampai dengan ratusan. Nah, kita hitung dulu ya jumlah keseluruhannya. Kita lihat dulu boards-nya. Boards itu jumlahnya hundreds ya. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jumlah keseluruhan blocks di hundreds adalah 5. Kita tulis ya di sini ya. 5. Nah, selanjutnya kita hitung jumlah keseluruhan blocks di tens. Ya, kita hitung keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 tens. Kita tulis di sini ya. Nah, selanjutnya kita hitung yang ones-nya ya, jumlah keseluruhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 ones, kita tulis di sini. Nah, pertama berarti jumlah yang akan dikurang adalah 500 and 69. Nah, yang kedua, kita akan mencatat jumlah blocks yang kita coret. Nah, yang kita coret itu berarti jumlah pengurangannya ya. Yuk kita sama-sama hitung dari hundreds lagi. Yang kita coret berapa? 1, 2. Berarti ada 200 di sini. Nah, selanjutnya tens-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 tens. Kita tulis di sini lagi ya.
Nah, selanjutnya ones-nya berapa yang dicoret? 1, 2, 3. Berarti ada 3 ones. Kita tulis lagi di sini. Nah, kita sudah mendapatkan jumlah berapa yang dikurang dan dikurangi berapa. Oke, kita sudah menemukan pengurangan dari subtraction without regrouping ya. Kita tidak meminjam. Yuk, kita sama-sama kurangi ya. 9 minus 3. Ya, 6. Good. 6 minus 4. Ya, 2. Right. Sekarang 5 minus 2. Ya, 3. Good. So, kita dapatkan 569 minus or subtract 243 equals 326. Nah, sekarang buka buku paket kalian ya, page number 19 atau halaman 90. Nah, kalau sebelumnya kita mengerjakan pengurangan dengan metode blocks, sekarang kita akan mengerjakan metode pengurangan dengan menggunakan e-counters atau counters penghitung. Nah, ini ada biji seperti kancing. Nah, setiap bijinya itu menandakan jumlahnya ya. Nah, kita lihat di sini ada berapa ya, sampai berapa. Nah, di sini ada ones, tens, hundred, and yang terakhir thousand. Berarti pengurangan kita saat ini mencapai thousand ya. Nah, ingat, yang pertama adalah kita hitung dulu jumlah keseluruhan countersnya. Lalu dikuranginya itu dengan jumlah counters yang dicoret. Yuk kita hitung sama-sama ya. Dimulai dari thousand. Yuk, kita hitung jumlah keseluruhannya, thousandnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 700. Kita tulis ya di sini ya. Nah, selanjutnya kita hitung hundreds-nya. Keseluruhannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 500. Kita tulis lagi ya di kotak sini. Nah, selanjutnya setelah hundreds kita hitung tens-nya. Yuk sama-sama kita hitung keseluruhannya lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. There are 8 tens. Nah, selanjutnya kita hitung ones-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ones. Kita tulis di sini ya. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung jumlah keseluruhan counters, nah sekarang kita kurangi berapa ya? Nah, dikuranginya itu dengan counters yang kita coret. Yuk kita hitung sama-sama lagi ya. Berapa counters yang dicoret di thousand? 1, 2, berarti 2000. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya hundreds-nya ada berapa yang dicoret? 1, 2, 3. 300. Good. Selanjutnya berapa tens yang dicoret? 1, 2, 3. 3 tens. Good. Sekarang berapa ones yang dicoret? 1. Nah, kita sudah dapati pengurangannya. Sekarang kita hitung jumlahnya ya. Dimulai dari belakang. Don't forget, kalau menghitung itu kita mulai dari belakang ya. Yuk, 6 minus 1 is 5. Good. Lanjut. 8 minus 3. Ya, 5. Good. Lanjut. 5 minus 3 lagi 2. Right. Sekarang 7 minus 2 5. Good. So, kita dapati pengurangan yaitu 2,589 minus 2,331 equals 5,255. Oke, sekarang kita kerjakan word problems atau soal cerita. Let's try it. Kita baca dulu ya soalnya. Arina has 3,654 sacks of flour at first. Nah, si Arina memiliki 3.654 karung tepung awalnya. She sold 1,431 sacks of flour. Nah, dia menjual 1.431 sak
atau karung tepung. Nah, pertanyaannya, how many sacks of flour has you left? Nah, berapa karung tepung yang dia sisakan sisanya? Okay, let's represent the number of blocks that represent the sacks of flour sold. Nah, blok ini akan mewakili angka atau nomor dari jumlah tepung yang telah dijual. Jadi nanti hasil pengurangannya adalah blok dari pengurangan tersebut. Nah, selanjutnya, then fill in the blanks. Nanti kita isi ya di titik-titik atau kotak kosong berikut ini. Nah, sebelumnya bagaimana sih caranya untuk mengurangi blok tersebut? Nah, kita seperti pelajaran sebelumnya ya, kita dengan metode cross out the block. Kita akan coret blok tersebut sebagai pengurangannya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Jumlah semuanya adalah 3654. Nah, jumlah semuanya apakah sudah benar? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3 3000. Lalu hundreds-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 600. Lalu tens-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tens. Benar ya. Dan yang terakhir ada ones-nya. Kita hitung ones-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi benar keseluruhannya adalah 3654. Nah, selanjutnya she sold. Jadi dia menjual 1430 sak. Nah, jadi kita kalau menjual itu berarti kita apain ya? Ya benar, kita kurangi. Nah, pengurangannya dengan cara cross out. Jadi kita silang atau kita coret blok keseluruhannya. Nah, kita lihat yuk. Di sini dikurangnya berapa ya? 1000-nya dikurangnya 1. So, we cross out one blocks in the 1000. Nah, kita coret 1 blok di 1000. Selanjutnya, ada berapa lagi yang kita coret di hundreds tersebut? Oh, ada 4. Kita coret berarti 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, yang tens-nya. Berapa tens-nya dikurang? 3. So, kita coret 3 tens. 1, 2, 3. Yang terakhir, ones-nya. Kita coret berapa ones-nya? Ya, kita coret 1 ones. Nah, selanjutnya kita isi di sini titik-titiknya adalah jumlah terakhir yang sudah dicoret. So, kita tulis dulu di sini. Sisanya berapa ya? Tadi 3 diambil 1. So, sisanya 1, 2. 2000. Kita tulis di sini 2000. Jangan lupa ya ditulisnya dengan angka, dengan digit. Nah, selanjutnya hundreds-nya. Tadi ada 600 dikurang 1, 2, 3, 4. So, 6 minus 4 is ya 6 dikurang 4, jadi sisanya 200. 200. Di sini 2 ya. Oh ya, jangan lupa di sini juga ditulis. Nah, selanjutnya tens-nya. Jumlahnya awalnya tens-nya adalah 5 tens. Kita kurang 3. So, 5 minus 3 equals ya 2. Right. Kita tulis di sini, berarti di sini berapa? 20. Selanjutnya yang terakhir ones-nya. Tadi awalnya 4 ya. 4 ones jumlah keseluruhannya. Lalu dikurang 1 ones. So, sisanya 4 minus 1 equals ya benar 3. So, kita tulis di sini 3. Nah, berarti sisanya kita hitung ya. 2000 plus 200 plus 2 tens atau 20 plus 3 equals berapa yuk? Ya, betul. Jumlahnya ada 2223. Good. Selanjutnya kita isi di sini dengan apa ya? Dengan hasil yang ini. Nah, kita pindahin ke sini. So, there are 2223 small blocks remaining. Nah, ada 2223 blok kecil yang tersisa atau menjadi sisanya. Nah, so Arina has
Ya, kita pindahin lagi, kita salin di sini. 2,200, sorry ya, maaf. 223 sets of floor left. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan word problems lagi. Buka buku paket kalian ya, page number 102 atau halaman 102. Nah, di sini ini sudah ada lagi word problems atau soal cerita. Nah, soal cerita saat ini menggunakan garis gambar juga ya, nanti kita isi. Oke, pada word problems kali ini atau soal cerita kali ini termasuk pengurangan sampai dengan 4 angka dengan meminjam atau subtraction up to 4 digit with regrouping. Nah, sekarang kita baca dulu ya soalnya. A shopping mall has 2,440 parking lots. Nah, sebuah mall perbelanjaan memiliki 2.440 tempat parkir yang tersedia. Nah, on Sunday, there are 1,695 cars in the car park. Nah, di waktu hari Minggu ada 1.695 mobil yang telah terparkir. Nah, how many parking lots are available? Ada berapa banyak ya tempat parkir yang masih tersedia? Nah, let's draw a model to represent the problems. Nah, kita akan gambar model dari jumlah tadi. Jumlah berapa yang tersedia dan berapa yang sudah terisi. Oke, selanjutnya kita draw. Drawnya menggunakan angka ini tadi yang tersedia dan ini yang sudah terisi ya. Nah, kita lihat garisnya. Nah, ini kita lihat garisnya. Kalau ini berarti terputus ya. Kita lihat garis keseluruhannya. Nah, yang garis keseluruhan ada di bawah. Berarti ini jumlah keseluruhan dari tempat parkir tersebut. So, kita tulis di sini berapa jumlah keseluruhannya? 2,440. Nah, ini jumlah keseluruhan parkir tersebut. Nah, selanjutnya on Sunday, di hari Minggu sudah terisi 1,695 cars. Nah, berarti udah terisi nih. Nah, kalau sudah terisi, berarti kita taruh mana ya? Nah, kita taruh di sini. Jumlahnya adalah 1,695. Nah, di sini kita tulis apa? Kita tulis tulisannya full parking karena sudah diisi ya dengan mobil tersebut. Kita tulis di sini full parking, artinya ini yang sudah terisi. Nah, sisanya ini berarti kita pertanyakan. Kita tulis di sini yang masih tersedia. Kita tulis yang available. Nah, selanjutnya kita tulis dulu. Kita hitung pengurangannya. Pertama, 2,440 dikurang berapa tadi? Dikurang atau minus 1,695. Nah, kita kurangi ya. Nah, 0 minus 5 bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. So, kita pinjam dari sebelahnya. Kita pinjam dari sebelahnya. So, kita coret sebelahnya. Sisanya 3. Nah, tadi sudah dipinjam jadinya bertambah 10. 10 minus 5. Jadi sisanya 5. Pintar. Selanjutnya 3 minus 9. Bisa tidak ya? Tidak bisa lagi. So, kita pinjam lagi dari sebelahnya. Kita coret ya sebelahnya. Nah, karena dipinjam jadinya bertambah 10. So, jadinya 13. Ini sudah dipinjam, jadi sisanya diambil 1, 3. Nah, kita hitung sekarang yang ini. 13 minus 9. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya 4. Bentar, selanjutnya kita hitung lagi yang sebelahnya. 3 minus 6. Bisa tidak ya? Tidak bisa lagi. So, kita harus bagaimana? Kita pinjam dari sebelahnya. Betul, kita coret sebelahnya ya. Karena kita pinjam, so akan bertambah 10 di sampingnya. Jadi berapa kalau 3 ditambah 10? 13. So,
Karena ini sudah dipinjam, sisanya diambil 1, jadi sisa 1. 2 diambil 1, sisanya 1. Kita hitung ya sekarang. 13 minus 6 equals 7. Good, pinter. Nah, tadi ini sisa yang terakhir. Jadi 1 minus 1, berapa hasilnya? 0. Karena 0 letaknya di depan, jadi kita tidak perlu tulis ya. So, subtractionnya 2440 minus 1695 equals 745. Good. Dan kotak terakhir, yang paling terakhir, kita isi hasil pengurangan tersebut. So, berapa hasilnya tadi? So, 745, kita tulis di sini ya. 745 parking lots are available in the car park. Selanjutnya, yuk kita kerjakan latihannya. Okay, I think it's enough for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.